Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Ustadz, apa hukumnya bila seorang istri keluar dari rumah suaminya? Karena sang suami selalu menanyakan masa lalu istri dan mencurigai kehidupan istri sebelum menikah dengannya. Istri sudah jujur, tapi suami tetap tidak percaya. Subhanallah jemaah. Ini perlu difahami bagi mereka yang sudah menikah. Bahwasanya mereka menikah menerima kekurangan masing-masing. Dan kita tidak boleh melihat kepada kekurangan, melihat kepada kelebihan. Kalau kau ingin tahu kehidupan istrimu sebelum menikah, kau cari tahu sebelum menikah. Tapi kalau kau sudah menerima dia sebagai istri, maka di situ dimulai start baru, garis baru, thread, lembaran baru. Yang lalu udah nggak ada lagi. Kalau kau mau cari tahu tentang istrimu, maka sebelum menikah. Jangan setelah menikah kau mengkorek-korek. Dan seorang istri tidak perlu bercerita kepada suaminya tentang dosa-dosa dia. Tidak ada dalam Islam pengakuan dosa kepada suami. Datang, aku dulu kayak gini, aku dulu kayak gini. Kemudian dikasih surat keterangan diampuni dosanya. Nggak ada kayak gitu. Dan biasanya nih, suami-suami yang seperti ini, dia suami-suami pelaku dosa. Sehingga dia berpikiran buruk kepada istrinya. Sebagaimana dia orang yang buruk, kayaknya istriku kayak gini juga nih mungkin. Kan katanya orang-orang buruk buat orang-orang buruk. Karena aku buruk dulu, kayaknya istriku juga buruk. Gak perlu jamaah. Kalau seorang suami ditanya, engkau perjaka enggak? Itu juga tidak perlu dijawab oleh seorang suami. Masa lalu udah selesai, kau menerima dia sebagai istrimu dan seorang istri menerima dia sebagai suami, kau jalan. Masa lalu tidak boleh dibongkar. Apalagi cerita tentang dosa. Kita disuruh bertobat menutupi, malah ada orang yang mengkorek-korek dosa. Terus sikap istri salah juga ketika dia keluar dari rumah suami. Ketika dia tidak tahan, maka dia perlu ada orang yang menjadi mediator mungkin di antara mereka untuk menjelaskan kepada suami. Karena tentunya sikap keluar istri tidak menyelesaikan masalah. Mungkin bahkan akan menambah permasalahan. Keluar wanita dari rumah suaminya. Maka dia kalau memang ingin mediator, dia sekarang bisa pakai telepon atau dia izin kepada suaminya, "Bang, aku mau ke tempatnya fulan bang ya. Gimana nanti berangkat sama saya bang, kayaknya kita perlu konsultasi bang. Supaya rumah tangga kita bisa jadi lebih baik ya." Maka ingat ya ma, tutup masa lalu. Tutup masa lalu. Pernah fulan kenalan sama fulan, fulan pernah kenal, pernah jatuh cinta sama fulana umpamanya. Kalau itu cerita, itu akan membuat rumah tangga jadi kacau. Ketika tuh perempuan yang pernah disukai sama suaminya kelihatan sama istrimu, dia oh ini nih. Dia akan benci kepada perempuan itu. Perempuan itu gak salah apa-apa. Maka masa lalu ditutup. Selesai. Kau mulai dengan lembaran baru. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati? Subhanallah jemaah. Tubuh bisa sakit. Dan kita kalau sakit, tubuh kita mencari tahu penyebabnya apa. Karena kalau kita tahu penyebabnya, insya Allah penyakit itu tidak akan kembali lagi. Kita datang ke dokter, datang kasih obat. Orang demam panas kasih obat sama dokter. Obat demam. 3 hari kemudian kata dokter, kalau kau nggak sembuh kau balik. Dia balik nggak sembuh. Dokter akan cari lagi, kenapa nih? Suruh periksa darah. Nanti ketahuan, oh ternyata malaria atau ternyata penyakit ini itu. Memang kita perlu tahu dengan detail apa penyakit hati itu. Penyebabnya apa, bagaimana menghilangkannya. Ya, kalau kita udah tahu sebabnya, umpamanya sebab
penyakit demam itu adalah luka di dalam kaki. Kakinya diobati. Panasnya hilang insya Allah. Insya Allah hilang. Kalau bicara penyakit hati ini, maka kita perlu berdoa yang pertama, memohon kepada Allah qalban saliman, hati yang selamat dari penyakit. Kemudian salah satu cara menghilangkan penyakit hati adalah banyak istighfar ya. Tidak suka suudzon sama orang. Nggak hasad, nggak iri. Kemudian kita perlu mengevaluasi hati kita. Karena penyakit hati yang paling besar adalah kesyirikan. Dosa-dosa yang lainnya adalah penyakit hati yang akan membuat hati jadi gelap. Maka istighfar adalah salah satu obat yang membuat hati kita jadi jernih dan baik lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maaf Ustaz, amalan apa yang kita amalkan agar jasad kita tidak dimakan oleh tanah? Ya, ini pertanyaan menarik ini. Kau tidak perlu mencari amalan yang jasadmu tidak dimakan sama tanah. Yang perlu kau cari adalah amalan apa yang membuatmu mendapatkan nikmat di alam kubur dan tidak diazab di alam kubur. Bukan berarti orang yang jasadnya dimakan sama tanah, habis jasadnya itu dia diazab. Enggak. Tidak. Bisa jadi dia orang yang mendapatkan nikmat yang besar. Karena memang sejatinya kita ini dari tanah. Kita ini dari tanah dan balik ke tanah lagi. Dan nanti manusia akan dibangkitkan kembali dari tanah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda ketahui ya. Nah, ini pertanyaan, apakah bayi meninggal sudah dijamin surga? Mohon jawabannya. Tapi berkaitan dengan anak yang meninggal sebelum baligh. Jadi, mereka akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka masuk surga langsung, dijamin masuk surga karena tidak punya dosa? Ada beberapa pernyataan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama, iya, mereka akan masuk surga langsung. Yang kedua, mereka akan ditanya nanti. Mereka akan ditanya apabila mereka berikrar bahwa Allah Rabb mereka masuk surga. Dan anak-anak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Apakah jasad seorang penghafal Al-Quran tidak dimakan tanah? Wallahu a'lam bishawab. Yang ada nas yang Anda ketahui bahwasanya bumi itu tidak memakan jasad para nabi. Dan kalau ditemukan ada orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah, itu sebuah karamah mungkin buat dia. Jasadnya tidak dimakan dengan tanah, mungkin dia karena hafal Al-Quran Karim ya, atau apa, atau amalan dia yang lainnya, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau jasad para nabi tidak dimakan dengan tanah. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, apa bedanya antara abadan dan baqa? Kemudian apakah syariat haji sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Barakallahu fikum. Ya, kalau kita bicara abadan, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk neraka dengan lafaz abadan. Tapi kalau bicara baqa, itu yang Anda tahu dalam Al-Quran Al-Karim Allah sebutkan wa yabqa wajhu rabbika. Wajah Tuhanmu yang baqa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah haji, ya memang kalau kita lihat rumah Allah, Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kalau dikatakan disyariatkan dengan haji mulai zaman itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau berdasarkan beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi Adam berangkat haji ke sana ya, berarti sudah ada pada waktu itu berkunjung ke rumah Allah. Dan umur Nabi Adam panjang.
Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Awal rumah tempat ibadah yang diletakkan untuk manusia adalah yang berada di Mekah.